Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai alat bantu dengar. Kota kelompok 2 yaitu yang pertama, saya sendiri Rahmatul Fitriah dengan nomor BP 1910441021. Selanjutnya, Inayah Fadiana Fisbania dengan nomor BP 1910441029. Selanjutnya, Ferdilah Nur Azizah dengan nomor BP 1910442007. Selanjutnya, Husnatul Fauzana dengan nomor BP 1910443005. Dan selanjutnya ada Nisa Oktania dengan nomor BP 2010441003. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Husnatul Fauzana. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang alat bantu dengar. Yang pertama itu ada pengertian alat bantu dengar, kemudian kita membahas tentang sejarah dari alat bantu dengar, dan juga ada jenis dari alat bantu dengar. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari alat bantu dengar atau ABD. Alat bantu pendengaran merupakan perangkat elektronik kecil yang digunakan di dalam atau di belakang telinga. Alat bantu pendengaran akan memperbesar volume suara yang masuk ke telinga, sehingga orang yang mengalami gangguan pada pendengaran dapat mendengar, berkomunikasi, dan berpartisipasi lebih lancar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Alat bantu dengar ini dapat merangsang organ-organ pendengaran agar kinerjanya tidak menurun drastis dan dapat meningkatkan kemampuan mendengar. Selanjutnya, alat bantu dengar memiliki 3 bagian, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Alat bantu pendengaran menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengirimnya ke amplifier. Penguat suara meningkatkan kekuatan sinyal dan kemudian mengirimkannya ke telinga melalui speaker. Alat bantu pendengaran memperbesar getaran suara yang masuk ke telinga lewat sel rambut. Sel rambut ini bertahan hidup mendeteksi getaran yang lebih besar dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dilewatkan ke otak. Semakin besar atau parah kerusakan pada sel rambut, semakin parah pula gangguan pendengarannya. Contoh ABD dapat dilihat seperti di gambar. Kedua, sejarah alat bantu pendengaran. Yang pertama pada abad ke-17. Terompot saat itu bernama speaking tubes yang terbuat dari lembaran logam sampai dengan tanduk binatang. Sistem kerjanya mengarahkan sumber suara melalui jalur sempit di dalam tabung dan menyampaikannya langsung ke telinga manusia. Selanjutnya pada abad ke-18, setelah penemuan tanduk telinga yang dapat dilipat oleh Frederick C. Rain, memimpin produksi komersial speaker pada tahun 1800. Agar perangkatnya tidak terlihat, dibuat ikat kepala akustik yang disembunyikan di balik rambut. Selanjutnya, tahun 1876, desain alat bantu dengar pertama kali dikaitkan dengan penemuan telepon Alexander Graham Bell yang mencakup teknologi yang dapat mengkontrol kenyaringan, frekuensi, dan distorsi suara. Selanjutnya, tahun 1898, alat bantu dengar elektrik pertama kali ditemukan oleh Miller Rees Hodgson. Selanjutnya, sejarah alat bantu dengar tahun 1913. Alat bantu dengar yang diproduksi secara komersial digunakan untuk pertama kalinya di dunia. Ini rumit dan tidak terlalu portabel. Selanjutnya, tahun 1920-an, alat bantu dengar tabung vakum keluar. Tabung tersebut dapat mengubah ucapan menjadi sinyal listrik, dan kemudian sinyal itu sendiri diperkuat. Selanjutnya, tahun 1948, transistor lebih kecil, membutuhkan lebih sedikit daya baterai dan lebih sedikit distorsi. Selanjutnya, tahun 1970-an, mikroprosesor telah mempromosikan miniaturisasi ke tingkat yang baru, dan teknologi kompresi juga telah mengantarkan perkembangan teknologi digital. Sejak itu, alat bantu dengar terus berkembang. Selanjutnya, tahun 1980-an, prosesor dan mikrokomputer berkecepatan tinggi muncul.
Selanjutnya tahun 1990-an, alat bantu dengar serba digital pertama kali diluncurkan. 3. Jenis alat bantu dengar atau ABD. Yang pertama, alat bantu dengar analog. Alat bantu dengar yang menghasilkan suara dengan proses analog atau secara terus-menerus. Yang kedua, alat bantu dengar digital. Dibuat dengan menggunakan program komputer yang mampu memperkuat sinyal suara yang berbeda dengan sangat cepat. Jenis-jenis alat bantu dengar digital. Yang pertama, ada model BTA, behind the ear, atau belakang telinga. Model BTA terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian badan, alat bantu dengar, yang diposisikan di belakang telinga, selang atau tube. Model ini dapat digunakan oleh penderita gangguan pendengaran ringan hingga berat. Yang kedua, ada model mini BTA atau on the ear. Model ini adalah versi kecil dari model BTA, sehingga sesuai pula untuk digunakan di belakang telinga. Yang ketiga ada model ETA, in the ear atau dalam telinga. Alat bantu dengar model ini digunakan di dalam telinga, sehingga dalam penggunaannya akan sedikit tidak terlihat jika dibandingkan dengan model BTA. Model ETA dapat digunakan oleh penderita gangguan telinga ringan hingga berat. Selanjutnya ada model ITC atau in the canal. Di bahasa Indonesia kan menjadi di liang telinga. Model ini dapat digunakan oleh pengguna yang mengalami gangguan telinga ringan hingga sedang. Beberapa tipe ITC juga dilengkapi dengan fitur khusus, yaitu sistem mikrofon terarah yang dapat membantu pengguna untuk mendengar suara di ruangan yang ramai atau gaduh. Selanjutnya yang terakhir itu ada model CIC. Alat bantu dengan model ini dapat digunakan untuk penderita dengan gangguan pendengaran ringan hingga berat. Seperti ITC, model ini pun rentan terhadap kotoran telinga yang menyumbat speaker. Selanjutnya untuk perbedaan alat bantu dengar analog dan digital. Dari segi mikrofon, mikrofon merupakan komponen pada alat bantu dengar yang membantu fokus pada suara yang ingin didengar dan mengecilkan suara lain di sekitar pendengar. Sedangkan alat bantu dengar digital dapat membaca lingkungan dan mengaktifkan mikrofon ini secara otomatis, berbeda dengan alat bantu dengar analog. Selanjutnya dari segi konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan alat bantu dengar untuk terhubung ke perangkat lain. Alat bantu analog hanya dicolokkan ke alat bantu dengar dan jack handphone. Penggunaan yang paling umum adalah menghubungkan dengan ponsel. Pendengar dapat mendengar panggilan telepon langsung melalui alat bantu dengar. Selanjutnya, dari segi feedback, alat bantu dengar analog mengendalikan ini dengan mengambil kebisingan bunyi, sedangkan alat bantu dengar digital dapat menghapus umpan balik sebelum Anda mendengar. Selanjutnya, untuk manajemen kebisingan sangat dibutuhkan terutama untuk pemakai yang cenderung berada di lingkungan yang sibuk, di mana kita ingin memahami dan mengikuti percakapan tanpa terganggu suara bising di sekitarnya. Teknologi digital alat bantu dengar terkini menawarkan kontrol dan penyesuaian lebih dari sebelumnya. Ketika percakapan sedang berlangsung, alat bantu dengar digital dapat mempermudah fokus pada percakapan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.